Belum ya? Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengundang narasumber kita sore ini. Namun sebelum itu saya pengen bantuan ke teman-teman. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, teman-teman boleh bantu komen jelas. Halo teman-teman, tolong bantu jelas. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir di live ini. Sebentar lagi saya akan mengundang. Jelas banget, terima kasih. Cantik dan jelas, terima kasih Ibu Reni. Sebentar lagi kita akan mengundang Pak Roni. Beliau merupakan Direktur Operasional di Babada Corporation. Oke, acara apa? Oke. Pertanyaan sebanyak mungkin. Tahu dari pertanyaan teman-teman atau teman-teman yang aktif, yang beruntung akan mendapatkan door prize, yaitu mendapatkan donat paha ayam setengah lusin. Halo teman-teman. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke, sebentar lagi kita akan terhubung bersama narasumber hari ini. Sembari menunggu narasumber hari ini, saya pengen cek sound dulu nih teman-teman. Ada nggak dari luar kota selain Pekanbaru yang kira-kira daerahnya dari jauh selain Pekanbaru, ada nggak? Boleh komen, mana tahu teman-teman beruntung mendapatkan door prize sore ini. Halo. Halo teman-teman, sebentar ya. Ada kendala sedikit di narasumber kita.
Sebentar ya teman-teman. Halo teman-teman. Sebentar ya, sepertinya ada sedikit kendala di narasumber kita. Semoga kendalanya tidak begitu berarti sehingga sebentar lagi kita akan segera bisa dimulai. Saya mau cek sound dulu. Sejauh ini apakah suara saya masih jelas? Apakah teman-teman masih mendengar suara saya dengan jelas? Atau terlalu pelan? Atau terlalu gelap? Boleh di komen. Jelas sekali. Terima kasih. Aman-aman. Oke. Oke. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama narasumber kita ya. Oke. Halo Pak. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kabar? Masya Allah. Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Suara kedengaran ya? Jelas. Jelas Pak. Suara saya Jelas apakah banget. jelas Pak? Jelas banget. Jelas banget. Oke, Masya Allah. Dan bisa Siap, kita buka siap. sih ya Pak ya? Insyaallah. Live hari ini Pak. Oke. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kopdar Bareng Rote Bakery. Lagi-lagi hari Jumat Rote Bakery hadir dengan live Instagram yang sudah ke-17 kali, tidak terasa teman-teman. Hadir untuk menemani aktivitas Rote Lovers dimanapun berada. Nah, sore ini senang sekali kita kedatangan narasumber yang menarik, yaitu Bapak Muhammad Safroni. Beliau merupakan direktur di Babada Corporation. Nah, bagi informasi bagi teman-teman nanti yang beruntung, di akhir yang beruntung akan dipilih oleh Pak Roni untuk mendapatkan door prize setengah lusin donat paha ayam. Tapi jangan lupa untuk saksikan sampai selesai Pak ya. Dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan, malah tahu teman-teman ingin menggali informasi tentang operational excellence. Oke Pak, mungkin bisa disapa atau memperkenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lovers mania saya bilang ya. Saya Muhammad Safroni, tapi biasanya dipanggil Roni sih sebenarnya. Ya panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang banget ya. Ibaratnya saat ini bergabung di Babada mulai dari tahun 2017-18 lah ya kira-kira demikian. Kemudian saat ini memang dipercayakan, alhamdulillah diamanahkan untuk di operasional semua outlet yang dibawa atau holding di bawah dari Babada ya. Saat ini memang saya dipercayakan di operasional untuk semua yang ada di anakan atau anak perusahaan dari Babada. Mungkin itu semua, salam kenal dari saya ya. Masya Allah, sudah lumayan lama juga ya Pak, ada beberapa tahun, dan Pak Roni ini terkenal sebagai pemimpin yang berwibawa, tegas, sehingga anak-anaknya ini bekerja sesuai dengan tupoksi yang udah ditetapkan oleh perusahaan. Oke Pak Roni, kita langsung berbicara tentang operasional Pak Roni. Oke, mungkin kita sedikit membahas tentang apa sih operasional bisnis, apa pentingnya dalam operasional bisnis ini, apa sih Pak pentingnya? Operasional itu sangat penting sebenarnya. Sebuah perusahaan UMKM maupun itu UMKM, CP, PT sebenarnya operasional itu sangat penting sebenarnya. Jadi operasional excellence ini kita sebut sebagai untuk bisnis strategi. Bisnis strategi ini yang kalau misalnya kita harapkan tuh lebih besar, lebih holistik lagi ya. Yang mana saat ini kita mempunyai plan-plan yang sangat baik dari ke depannya ya, seperti strategi, kemudian bagaimana membuat strategi perusahaan itu bisa lebih baik lagi ke depannya ya, mulai dari mana? Mulai dari human-nya, mulai dari equipment yang kita gunakan sampai nanti turunan packaging dan lain sebagainya.
Jadi harapannya sih sebenarnya ada beberapa hal yang kita dapat eh, gambarkan sebenarnya mengenai 3 tahapan. Yang pertama itu adalah strategi stewardship, atau yang kedua adalah tactical development, yang ketiga adalah cultural transformasi. Transformasi ini adalah ilmu lah contohnya. Strategi yang pertama tadi stewardship itu adalah bagaimana perusahaan membangun visi. Nah ini visi yang menarik ini. Awal pertama itu kita perusahaan itu kalau UMKM atau yang PT atau perusahaan lah ya, itu harus punya visi dulu nih. Visinya mau bawa kemana nih? Tanpa visi, tanpa eksekusi juga halusinasi sebenarnya. Jadi visi dulu yang dibangun. Visi bagaimana mendapatkan komitmen dari human-nya, dari manpower-nya, untuk semua pihak ya. Mulai dari top manajemen, level middle management sampai bawahan itu sebetulnya harus bersama-sama berkontribusi. Itu yang pertama sebenarnya. Memang tidak mudah, apalagi terhadap human ya. Kalau human ini ya gimana ya? Kita mendapatkan human ini mencari yang sesuai dengan aturan perusahaan itu memang tidak mudah. Ada yang merasa pintar tapi belum bisa melakukannya, ya kan? Kemudian ada yang bisa melakukan tapi belum tahu cara, ya kan? Tapi ada yang tidak mau melakukan dan tidak mau ngikutin. Nah itu yang tipe yang paling luar biasa sebenarnya gitu loh. Jadi kalau yang saya bilang sampaikannya masing-masing punya levelnya. Jadi improvement kita itu terhadap human, business plan kita ke depan kayak gitu. Itu yang pertama sih. Gitu sih sebenarnya. Kemudian apa yang mau kita lakukan lagi gitu. Impact-nya apa lagi yang mau kita lakukan. Jadi sangat-sangat panjang sebenarnya kajian kalau misalnya kita ngomongin. Terutama sih sebenarnya yang paling mendasar itu bagaimana kita melihat dari kualitas SDM maupun sistem manajemennya. Sistem kita manajemennya bagus pun kalau kualitas SDM-nya juga belum bagus, sama juga bohong jadinya gitu. Jadi kedua tipe kali ini memang sangat mendasar banget. Ya, jadi kualitas SDM itu yang kita harus upgrade terus, kemudian manajemen sistemnya juga kita harus perbaiki gitu. Kadang-kadang banyak ya, maaf saya bilangin maaf sebelumnya ya, kita merasa kita pintar tapi kita membatasin gitu. Kita punya orang bagus tapi kalau misalnya manajemen sistemnya juga nggak bagus ya kita nggak jadi apa-apa. Begitu pula sebaliknya, sistem manajemen bagus tapi kalau orangnya juga nggak bisa cakap ini dalam arti luas ya, bisa mengerjakan dan lain sebagainya, nah kita juga percuma sih sebenarnya gitu loh. Kalau operasional nanti kan cakupannya sangat luas ya, sangat luas sekali. Sangat luas sekali sebenarnya. Gitu. Ya, operasional itu akan sehat kalau misalnya dia mempunyai profit. Ya, operasional itu akan sehat kalau dia mempunyai profit dan berkelanjutan. Profit dan berkelanjutan. Itu luar biasa. Kalau membahas operasional ini cakupannya luas Pak ya, bukan hanya tentang proses input output tapi juga membahas SDM-nya sendiri gitu Pak ya. Dan apapun pentingnya operasional ini kembali lagi ke visinya kita mau apa nih? Kalau kita kan membangun kebaikan dunia. Kebaikan dunia akhirat itu bagaimana? Bagaimana kita bisa berkontribusi dengan masyarakat? Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat? Ya, bagaimana kita bisa peduli dengan masyarakat yang ada? Sehingga semua itu setara. Ya, setara tanpa ada membedakan tadi. Membedakan golongan dan sebagainya. Gitu. Cukup jelas suaranya ya? Nah, ya. Cukup jelas sekali Pak. Oke, yang lanjut ya Pak ya. Pak, dalam dunia bisnis kan tidak selalu mulus Pak. Pertanyaan saya, apa saja tantangan yang sudah nih Pak atau akan diterima oleh tim operasional yang akan dihadapi dalam menjalankan operasional bisnis Pak? Beberapa tantangan ya, ini yang kita, kalau misalnya Mbak Nina, ibaratnya kita bicara mungkin sudah apa ya namanya, pemerintah saat ini sudah wanti-wanti, mungkin di luaran banyak resesi saat ini, katanya resesi 2023.
Presisi 23 hati-hati ya, Iya benar hati-hati Pak. gitu kan ibaratnya. Tapi yang pertama kali kita harus bangun branding dulu nih. Branding kita nih kuat. Bagaimana Yes. mempresentasikan bahwa kita ini bagus gitu. Bagus, kemudian kekinian, bangun emosional dari konsumen ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita nggak bisa pungkirin adalah bagaimana membangun teknologi. Nah, ini yang mungkin 2023 2024 nanti mungkin kitanya mungkin malas keluar lah ya. Sekarang kan kalau saya bilangin ceritain Benar. teknologi kita mau pesan lewat mana aplikasi apa saja itu bisa, mulai dari GoFood, GrabFood, mungkin ada ShopeeFood, nah ya, kemudian ada beberapa yang memang kita memang bisa antar ya kamu. Intinya apa? Kita harus mengikuti digitalisasi teknologi gitu. Nah, itu salah satu fundamental yang memang kita harus jalanin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memudahkan pembayaran. Nah ini kita dulu ambil gitu dari branding, kemudian memudahkan pembayaran itu bagaimana. Yang ketiga adalah operasional excellent tadi. Bagaimana kita memaintain, bagaimana efisiensi terjadi dari humannya. Ya. Kemudian inovasi yang penting. Nah itu inovasi karena memang konsumen ini ya kadang kan ada yang bosan, kemudian aja itu saja. Nah, ini dari inovasi dan alhamdulillah kita punya teman-teman R&D luar biasa bisa membangun inovasi-inovasi seperti inovasi C&D jadinya ya, inovasi intomasi semua inovasi. Iya Pak. Setelah itu dapat baru kita akan review sebenarnya. Kalau ataupun ini belum berhasil, ada beberapa yang kita harus kita ambil. Yang pertama itu referensi. Kita sebetulnya skupnya apa nih? Maunya bagaimana? Begitu kita bangun referensinya, nanti akan ada review. Udah bangun referensi, kemudian ada review, kemudian review itu bagaimana ke depannya, dan bagaimana itu bisa berkelanjutan. Nah, itu tadi. Gitu. Iya Pak. Oke, tadi banyak yang Bapak jelaskan mengenai tentang branding, perkembangan teknologi, inovasi, dan referensi begitu Pak. Saya ingin bertanya nih Pak tentang branding Pak. Jika ditinjau dari sisi strategi operasional, bagaimana agar perusahaan memiliki keunggulan dari kompetitor lain dalam menghadapi persaingan selain yang dari branding Pak? Atau apa sih Pak pentingnya branding? Penting banget sebenarnya, penting banget. Branding ini kembali ke tentang jati diri sebenarnya. Ya, tentang jati diri, bagaimana orang itu dipermudah. Ya kan sekarang eranya kembali ya saya bilangin bagaimana branding, bagaimana bisnis itu bisa mudah, kemudian memenuhi gaya hidup, kemudian mengatasi problem. Ini udah. Kalau gaya hidup murah, mudah, kemudian punya gaya hidup dan mengatasi problem, itu saya pikir itu sebuah branding yang luar biasa. Mudah, orang mau cari kapan saja. Kalau roti bakery ya di mana saja ada ya. Tagline-nya ada di semua suasana, ya kan? Kemudian murah, pastinya kita lolos dengan kualitas yang terbaik, harga termurah. Kemudian gaya hidup, yang pastinya kita buat itu dalam keadaan sehat, tidak ada bahan pengawet. Gaya hidup itu nyaman, aman yang dikonsumsi, sehingga hasilnya pun baik untuk konsumen. Kemudian problem, bagaimana kita bisa mengatasi problem. Ya, problem tadi itu apa? Gitu, Mbak Nina pingin roti nih siang hari, tapi panas banget nih. Ada Gojek misalnya, itu kan mengatasi masalah jadi. Pengen roti ini misalnya kayak gitu, tiba-tiba, oh ya, ada ShopeeFood gitu. Jadi ini mengatasi problem kita selama ini. Gitu. Jadi saya pikir sebetulnya untuk operasional ini panjang memang panjang. Mungkin 2 hari kita bisa tuntaskan. Tapi ini poin-poinnya saja sih sebenarnya. Bagaimana bisnis itu bisa menjadi mudah, bagaimana bisnis itu menjadi gaya hidup, bagaimana bisnis itu menjadi low cost atau murah, dan menjadi problematika. Problem. Jadi problem solving jadinya. Jatuhnya begitu saya lapar, saya ada roti. Mau saya nggak punya kendaraan, saya punya Gojek misalnya, GrabFood atau apa. Itulah ibaratnya.
Berarti branding itu adalah tanda Betul. pengenal kita gitu ya Pak ya? Tanda pengenal perusahaan atau bisnis Mm-mm. kepada Jadi branding masyarakat. itu mengenalkan kita bahwa kita ini murah Dan loh gitu loh. Kemudian kualitas kita nggak iya kaleng-kaleng sih. gitu misalnya. Pastinya sehat loh. Pastinya sehat. Selain sebagai tanda pengenal juga, pastikan kita ibaratnya harus punya sesuatu yang unik atau keunggulan nih Pak, misalnya tentang kualitas Hmm. produk begitu Pak ya, dan strategi-strategi atau planning-planning apa yang bisa kita lakukan sehingga perusahaan kita atau bisnis kita itu Oke. bisa mengalahkan kompetitor. Oke. Begitu ya Pak ya. Pertanyaannya Hmm. dari pernyataan saya Pak, mengapa harus punya rencana operasional Pak? Mengapa strategi operasional Ya, diperlukan dalam bisnis? jadi sebenarnya kalau kita bilang kita itu harus punya rencana ke depan. Kalau saya bilang itu bisnis plan 2023-2024 itu luar biasa. Perubahan demi perubahan itu pasti akan terjadi. Harga pun pasti akan terjadi. Benar Kita sekali. bukan perang harga jatuhnya ya sebenarnya ya kan. Tapi ada beberapa yang memang Iya kita Pak. harus toleransi dengan baik. Apa yang menjadi kelebihan Rote dan itu bisa jadi nanti jadinya eh, teman-teman atau yang lainnya itu bisa melihat gitu. Yang pertama sih sebenarnya Rote ini membuat seperti kalau saya bilang open kitchen. Ya kan? Open kitchen itu terbuka, siapapun bisa melihat produktivitas kita dan lain sebagainya. Itu yang pertama, itu keunggulan kita sudah. Dan itu yang mungkin memang belum dipunyai sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ada yang memang kita tonjolkan bahwa kita produksi begini loh produksinya. Ada yang mungkin hanya menutup sebagian hanya melihat ini, tapi kita beda. Itu yang pertama. Kemudian kita membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu juga penting. Kepercayaan bahwa kita nggak main-main terhadap produk, ya terhadap produk yang kita sajikan, sehingga sampai ke konsumen pun itu dalam keadaan baik, gitu, dalam keadaan baik dan tanpa bahan pengawet. Tadi saya sebutkan. Jadi sebenarnya kalau kita cerita cerita untuk keunggulan-keunggulan ya mungkin Rotos Lover udah tahu semuanya lah sebenarnya ya keunggulan kita itu bagaimana ya kan ya intinya di sudut kota semua pasti ada gitu Mbak Nin jadi jadi Gitu. apa LT Lovers bisa dapatkan di mana saja mau daerah Kubang ada Kubang Pasir Putih juga ada jadi memang kita melengkapi kebutuhan masyarakat. Ya, alhamdulillah masyarakat juga masih diberi kepercayaan kita dan alhamdulillah kita juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat juga intinya. Gitu Pak. Masya, Hmm. Masya Allah sekali ya Pak. Dan untuk strategi operasional ini kan tentunya tidak Benar. berjalan sendiri. Misalnya Bapak tidak menjalankan Ah, ini sendiri. Pastinya Bapak dibantu oleh tim Bapak dengan manajemen, ya. manajemen operasional gitu ya Pak. Atau Jadi, SDM. Nah, untuk mhm. ya, Pak, Ya, lanjut. boleh dilanjut Pak? Oke. Nah, apakah ada kriteria khusus nih Pak untuk orang-orang yang memang berada di tim operasional ini harus memiliki sikap yang kritis, bertanggung jawab? Oh Ada ya, nggak Pak? SDM ini penting. Kembali ke SDM. SDM ini adalah cikal bakal bertumbuhnya sebuah perusahaan. Tanpa SDM yang handal, yang cakep tadi, kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Pahamin dulu nih, ya kan? Jadi SDM itu ya memang kita ngadakan training-training, walaupun memang sebenarnya ini kembali manusia nih. Manusia ini kan kalau kita kaji itu ada beberapa. Yang pertama itu yang tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang orang, misalnya ada orang yang mau bekerja tapi belum tahu melakukannya. Kita pasti akan arahkan. Tapi ada orang yang mau bekerja dan mau melakukannya. Nah, itu yang paling paling enak itu benar. Kita mau ngapa-ngapain juga. Ya. Yang ketiga adalah orang yang nggak mau bekerja dan nggak mau melakukannya. Itu yang ribet ini. Ini yang memang super duper nih. Jadi ada orang yang Iya. datang sekedar datang ya sudah, pulang sekedar pulang ya sudah tanpa ada. Yang pastinya kita harus mempunyai tim-tim yang harus mempunyai sense of belonging tadi, rasa memiliki bahwa kita ini perusahaan ini adalah punya kita, ya kan? Bagaimana rasa memilikinya itu yang tinggi gitu kan. Nah ini memang alhamdulillah memang kita sudah lakukan ya bagaimana teman-teman itu mempunyai
sense of belonging tadi, rasa memiliki, sehingga apa? Respect to people, respect to management, respect to equipment, itu semua dapat. Jadi betul-betul kita bukan hanya kita punya trust saja ke teman-temannya, ya, tetapi teman-teman itu mempunyai feedback ke kita lagi, bagaimana mereka respect terhadap hasil. Karena jujur ya, kalau misalnya di Rote Bakery ini kan bagi hasil nih, bagi hasil. Jadi semuanya itu kalau kita bilang mereka bukan pekerja, mereka adalah pengusaha. Pengusaha apa? Begitu dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya, mereka juga akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah ini yang mungkin belum dipunyai sama perusahaan-perusahaan lain atau kapital-kapital lain, bahwa di Rote itu bagi hasil tadi. Bagi hasil sebesar apapun mereka terima, ya di situ. Jadinya berusaha lebih tanpa mengkendorkan semangat, ya. Jadi kalau dia mencari omset luar biasa, karena apa? Hasilnya akan kembali ke imbasnya ke pribadi. Ini sebetulnya SDM. Mampu dia berkontribusi tinggi, pasti hasilnya pasti akan tinggi. Ya, itu dia. Kemudian ya, operasional yang sehat itu sebetulnya ada dua tadi. Yang pertama profit itu mulai dari mana? Profit itu turunannya nanti ke SDM, kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan itu ya intinya pelayanan kita harus dilebihkan. Kemudian target kualitas juga pasti ada, dan juga membantu target-target atau sasaran-sasaran lain. Ya, intinya sebenarnya alhamdulillah tim kita itu bisa diandalkan, alhamdulillah, ya gitu. Jadi tim kita ini alhamdulillah luar biasa. Saya juga berterima kasih, tanpa mereka kita nggak akan pernah jadi apa-apa juga. Begitu Mbak Nina. Insya Allah, tim operasional Pak Roni selain energik banget, energik Pak ya. Insya Allah. Luar biasa. Walaupun saya cerewet, alhamdulillah mereka ngikut semua. Oke Pak, lanjut Pak ya. Nah, dari setiap tim Bapak itu kan pasti Bapak ada batasan waktu ya Pak. Setiap planning atau perencanaan strategi pasti ada batasan waktu Pak. Penting. Apa sih batasan waktu Pak dalam penting. Ya, jadi kita masing-masing, kalau orang mengatakan punya deadline, punya timeline, ya kan, ya timetable dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya batasan kan. Memang kita mau harus dapat berapa, grup berapa persen, budget berapa persen, itu hal yang lumrah sebenarnya. Jadi bagi saya sih sebenarnya target ini adalah diri kita, cermin kita. Kita mau ngapain ini? Begitu ada timeline atau deadline tadi, atau time schedule lah ibaratnya, ya kan, time schedule itu harus dapat apa, itu memotivasi kita membuat action plan, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita harapkan, scorecardnya dapat, ya kan, ujung-ujungnya profit, keuntungan, ujung-ujungnya profit, ya kan. Suatu bisnis dikatakan baik, dikatakan sehat apabila profit menunjang dan mempunyai growth atau bertumbuh month to month maupun year to year, bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Nah, penting sekali untuk mempunyai timetable tadi, ya, sehingga hasil kinerja itu kita bisa pantau. Hasil kinerja kita selama 1 bulan, triwulan maupun semesteran itu kita bisa pantau sejauh mana, dan disitulah cara kita nanti memecahkan masalah. Apa masalahnya ini, sehingga kita bisa dapat berkoordinasi sama semua stakeholder yang ada, bahwa ini kita punya problematika di sini. Saya pikir sih sebenarnya kalau saya harapannya semuanya kita punya sedikit problem. Harapannya kita semakin dewasa sih sebenarnya. Harapannya sebetulnya jangan problemnya itu ke itu aja, itu namanya nggak problem namanya. Harapannya berubah gitu. Kalau berubah kan satu sisi kita senang, bertambah kita dewasa dan bertambah kita pengetahuan sebenarnya. Ya, jadi harapannya itu sih sebenarnya. Jadi action plan setelah kita buatin time schedule atau tadi itu, kemudian kita buat nanti action plan-nya apa yang kita lakukan. Kalau memang tidak berhasil kenapa, kalau berhasil berapa persen. Nah, itu sampai segitunya rumit, itu turunannya banyak nanti.
habis itu ini berapa persen sampai nanti kita akan temukan. Nah, begitu action plan terbentuk, apa yang kita lakukan? Duitnya apa nih? Ya, duitnya apa? Apa yang mau dilakukan dari bulan pertama, misalnya minggu pertama, minggu kedua, ke minggu ketiga, sampai keempat. 1 bulan. Lihat presentasinya berapa yang kita bisa dapatkan. Bulan berikutnya juga demikian. Berapa persen sampai kita menemui kendala, mencari solusinya. Selesai dari solusinya, kita akan teruskan berkelanjutan. Sehingga apa-apa plan kita ke depannya, karena memang jujur kita sampai 2024 kita lagi buat bisnis plan 2024 ya. Bagaimana pabrik nantinya bisa lebih baik, kemudian bagaimana outlet ini bisa lebih baik lagi. Saya 2023 sampai 2004 ya. Langsung 2 tahun. Ya Allah. Walaupun tahunnya belum ganti, tapi Udah. timeline-nya sudah Jadi ada, kita Pak, ya. udah mulai sekarang bermimpi dulu nih. Kita mau ngapain nih? Actionnya apa nih dulu, ya kan? Begitu nanti actionnya udah kita tuangkan dalam sarek kertas misalnya kayak gitu kan, kita udah tahu kita mulai dari mana. Kayak bilangin kertas ini penting, ya kertas ini penting, pena itu penting. Saya selalu bawa buku kemana-mana, saya selalu bawa ini. Karena apa? Pengingat saya kertas. Manusia itu pelupa. Manusia itu banyak hilafnya, banyak lupanya ya. Benar, Pak. Tapi justru kita diciptakan ada pena, ada kertas itu kita mengingatkan, oh bahwa saya punya target nih, saya punya template yang harus dikerjain. Nah itu penting mengingat kita. Gitu. Masya Allah. Timeline itu Betul. sebagai pengingat tadi kalau kata Pak Roni ya, Pak ya. Sebagai pengingat kita, apalagi manusia Nah, juga itu dia. tempatnya lupa begitu, Pak ya. Betul sekali, Pak. Oke, Pak, bagaimana cara memulai mengimplementasikan operasional nih, Pak, dalam memulai bisnis, Pak? Langkah-langkah awal apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan operasional, Oke. Pak, dalam bisnis? Kalau kita cerita, kita kilas balik dulu. Kita pernah pandemi. Kemarin kita pandemi 2019, 2020, 2021. Yang pada saat waktu itu mungkin kalau kita bicara masker, orang banyak nggak peduli masker. Tapi begitu ada pandemi, masker itu merupakan destinasi. Dan kebetulan masker itu kemarin itu sempat jadi barang langka sebenarnya. Ya kan? Barang langka gitu. Nah, di situ sebetulnya timbul-timbul poin-poin untuk melakukan bisnis. Ini apa yang kita lakukan? Ada beberapa perusahaan yang berubah haluan. Dulunya megang food and beverage, saat ini ya bukan kesehatan LT, karena memang judulnya di pandemi ini harus pandai untuk mengubah strategi tadi. Apa yang diinginkan konsumen. Nah, itu kembali tadi sih sebetulnya inovasi jadinya ya. Inovasi, bagaimana kita melihat peluang, bagaimana kita melihat pangsa. Begitu pangsanya ada, sebenarnya saya bilang bisa lebih baik, ya kan? Jadi intinya sih sebetulnya lebih ke melihat peluang. Begitu melihat peluang, belajar dengan tadi itu referensi, beberapa orang referensi, ya kan? Kemudian kita memulainya, kemudian kita membuat studi kasus. Studi kasus itu dalam kategori kenapa ini bisa ini, apa barang yang jadi destinasi, ya. Yang tadi itu, yang tadi saya sampaikan juga itu bagaimana kita itu bisa menjadi gaya hidup. Karena sekarang ini kan zaman sehat ya. Orang pingin sehat, aman, nyaman, mudah. Apa yang kemudian bisa di mana saja ada. Itu sebetulnya untuk menciptakan bisnis yang baik ke depannya itu adalah bagaimana kita buat sebuah produk yang konsumen butuhkan. Konsumen butuhkan, harganya murah, dan itu mempunyai unsur-unsur kesehatan tadi. Ya karena memang sampai sekarang pun kalau misalnya kita lihat berita aja ngeri-ngeri sejuk. Pandemi inilah sekian lah ya kan, walaupun sebetulnya nggak seperti ekstrim dulu ya 2019, 2020, 2021 ya kan. Sekarang pun masih ada ya, bagaimana ini mengatasi masalah gitu loh. Karena kita lihat juga ada beberapa perusahaan kalau saya bilang ini yang berubah haluannya tadi. Biasanya jual ini jadi ini, kemudian
Yang kita belum gelutin adalah dari yang akan kita gelutin nanti adalah seperti frozen food ya, itu kan sebetulnya orang nggak udah orang itu nggak berusaha untuk keluar gitu, tapi banyak stay at Benar home sekali. misalnya gitu kan. Jadi memang bekerja di rumah, belajar di rumah yang sempat ini, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit pandemi sudah kita lewati gitu. Jadi kita melihatnya peluang-peluang itu di situ, untuk menciptakan bisnis itu di situ. Mana orang yang mau, bukannya kita bisa gitu. Kalau kita bisa, banyak yang kita bisa. Tapi bagaimana ini tercipta pangsa pasar, bagaimana konsumen yang butuhkan, itulah yang kita butuhin. Tinggal step by step-nya aja mungkin berbeda nanti. Itu Bu Nin. Benar sekali. Apalagi sekarang menghasilkan bisnis itu, maaf Pak, mati lampu Pak. Maaf Pak, tadi sempat terputus sedikit Pak. Oke, Pak. Tadi kita membahas banyak mengenai bisnis, Pak ya. Masya Allah sekali. Nah, saya ingin bertanya dong, mungkin developers di luar juga, Pak. Mereka bingung nih, Pak, menentukan mereka mau memulai bisnis apa. Menurut Bapak, nah di zaman sekarang ini, bisnis apa sih yang menghasilkan Profit yang profit besar itu adalah kuliner. Profit yang sangat besar dengan teknologi saat ini adalah kuliner. Ini tadi ada pertanyaan juga, ada saya jawab Pak Uji Hidayatullah kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Apa namanya tadi pertanyaannya ya, bagaimana memulai bisnis? Saya ingin memulai bisnis, tapi belum tahu siapa target konsumen Sekarang saya, begini, Pak. kita punya kemampuan nih, misalnya ibu lah, ibu ya, ibu Fauzia Hidayatullah, ibu atau bapak deh, saya kurang tahu jadinya, bapak kayaknya. Bapak, Jadi yang pertama kali kita Bapak. punya kemampuan apa nih? Saya kalau bicara pertama kali itu, teman-teman saya itu dia memulai di Gobis ya, Gobis ya, itu dari rumah. Pertama kali itu dibuatnya dulu sedikit-sedikit, dicobanya, punya nilai, rupanya enak. Karena dia udah mulai berusaha untuk membuka diri. Kadang-kadang kan kita sebagai pengusaha ini masih takut nih. Apalagi kita belum pandai untuk menghitung HPP, harga pokok produksi, ya kan? Harga pokok produksi kita nggak ngerti, tinggal tiba-tiba kita jual aja. Tiba-tiba kita, nah egoisnya kita adalah kita udah nentukan keuntungannya mikirin dulu. Nah, keuntungannya kita mikirin dulu gitu. Wah, saya mau untung berapa ini untuk jual produk ini? Jangan dulu gitu. Jangan dulu. Kalau misalnya peribahasanya sih sebenarnya dulu, kalau punya roti itu untung dikit nggak apa-apa, yang penting happy dulu. Ya, untung dikit nggak apa-apa, yang penting happy dulu. Biar dia orang kenal dulu. Karena memang tidak serta-merta pangsa atau punya produk kita itu dikenal sama masyarakat luas. Butuh proses memang. Marketingnya harus dapat. Marketingnya itu selain marketing langit ada marketing mulut. Nah ini Pak, ini yang ini marketing langit pasti ya belum minallah jadinya kan, urusan kita sama Allah ya kan, kita minta. Tapi yang paling penting adalah bagaimana marketing buminya juga dapat. Marketing bumi ini sangat apa? Mulut ke mulut itu luar biasa. Satu produk, satu orang ngomongin baik, itu bisa jadi 1000 yang mengatakan baik gitu. Tetapi juga hati-hati dengan satu omongan yang tidak baik, itu juga mewakili 1000 omongan yang kurang baik, walaupun dia nggak tahu produk kita. Nah itu hati-hati. Jadi bagaimana kita membuat pangsa sendiri untuk kita mulai dari kalangan mana? Mulai dari kalangan kecil. Keluarga-keluarga kita, mungkin yang tinggal di komplek ya Pak. Di komplek-komplek kita dulu. Lambat laun apa? Ini akan terbangun mindsetnya. Ada beberapa yang saya bilang, ini kopi ya, perumahan, kelihatannya kecil-kecil saja, tapi omset dari online tadi yang kita bisa manfaatkan itu luar biasa. Jadi intinya apa? Tidak perlu tempat, sebetulnya marketing juga penting gitu loh. Produk itu pasti.
ya kan? Tapi marketing juga untuk pengenalan juga pasti. Begitu sih kalau saya sedikit kembali apa yang kita bisa perbuat dan kita melihat pangsanya. Karena juga banyak sebenarnya yang kayak model-model reseller ya kan, hanya jadi broker, tapi dia udah mulai untuk membuat sesuatu yang lebih. Karena jujur ya, kita ini banyak latahnya Bu. Kita ini banyak latahnya, bener. Saya bilang banyak latahnya kenapa? Banyak yang, ya maaf sebelumnya, kita banyak latahnya. Begitu ada tetangga buka ini, kita ikut-ikutan ke ini gitu ya kan. Begitu tetangga lihat ini, ya, bikin ini gitu ya kan. Itu banyak sekali dan itu sebetulnya bukan role model kita yang kita harapkan gitu. Kita harus punya bisnis plan sendiri gitu. Ya mungkin ini, tetapi kita harus kombinasikan karena memang ujung-ujungnya harus inovasi. Oh ini kalau begini saya mau jadi ngapain ini? Nah, itu dia. Ada lagi pertanyaannya itu. Nah, tadi ada Bapak menjelaskan bahwa kita ini latah Pak ya, apa-apa yang viral, apa-apa yang lagi hype pasti kita ikuti gitu Pak. Nah, dalam strategi bisnis, apakah cara itu menguntungkan? Awal. Tapi kan kita kan pinginnya jangka panjang Bu. Maksudnya gini, kita itu pinginnya saya tadi bilangin, operasional excellence itu harus sehat Bu. Kemudian harus punya profit dan berkelanjutan. Berkelanjutan ujungnya kemana? Berkelanjutan ya kita harus mempunyai pelayanan profesional, kemudian inovasi yang memang tiada inovasi untuk produk dan lain sebagainya, sehingga harapannya itu semakin berkembang dan berkembang. Jangan pernah kita, ya jujur aja, maaf saya bilangin, kadang-kadang kita sendiri yang membatasi. Maaf ya Bu, saya bilang, kita sendiri yang membatasi. Kalau saya gini, saya kebetulan saya tinggal di Kalimantan Bu. Orang tua saya di Kalimantan, saya cerita sedikit. Iya Pak. Jadi saya main ke sekolahan saya ketemukan ibu kantin yang dulu masih sekolah sampai sekarang udah tua, ya kan? Kalau dibilangin dia buat bakso, main enak saya bilangin. Saya bilang punya nilai jual lah gitu. Tapi kalau saya tanya, Bu, kok nggak maksudnya ini produk bagus loh gitu loh untuk dijual keluar. Kenapa harus gini-gini aja gitu? Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi sebenarnya. Kita sendiri yang membatasi bahwa ya udahlah hari ini segini alhamdulillah gitu loh. Bukankah Allah memberikan kita rezeki seluas-luasnya kan? Kembalinya ke kita. Nah, banyak UMKM itu yang merasa cukup dengan keadaan tanpa ada mengepakkan sayap atau melebarkan sayap. Itu ya cukup segini. Besok dipikirin lagi. Nah, itu tidak cocok sebagai kalau dikatakan seorang pembisnis. Pembisnis itu bagaimana dia harus berkontribusi terhadap negara, bagaimana dia harus menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kan jadi judul-judul begitu bisnis besar kan dia butuh karyawan yang gede, butuh banyak karyawan, ya kan? Nah itu yang penting dulu. Nanti kalau kita ini belum dapat, cuma hanya kita saja, berarti kita belum bisa membahagiakan orang lain dong. Tujuan kita itu kan membahagiakan orang lain, Bu. Gitu. Masya Allah, berarti untuk membuka bisnis sendiri itu tahapannya banyak selain strategi ya Pak? Selain strategi, kita juga harus punya planning dan kita harus pandai-pandai melihat potensi bisnis apa yang nantinya bisa stabil Pak ya? Bukan cuma kayak ya jadi 2000, kalau saya bilangin yang nggak pernah matinya sebetulnya bisnis kuliner. Di Pekanbaru ini luar biasa sebenarnya bisnis kuliner kalau memang mau digelutin nih Bu ya. Mulai dari mana? Mulai dari pecel lele aja ibaratnya menjamur ke sana kemari. Kalau misalnya saya bilang mereka nggak untung, tetap buka setahun 2 tahun masih so far. Jadi mereka tinggal berinovasi saja. Oh ya harusnya lelenya berarti saya harus kasih tepung misalnya gitu. Oh ini harus didandanin begini nih lelenya misalnya kan gitu. Oh akhirnya yang kemarin cuma polos-polos gitu aja saya harus bikin ini, makanya inovasi timbul, ada percikan, ada geprek dan lain sebagainya. Nah itu inovasi-inovasi yang memang kita bersyukur di Indonesia gitu, teman-teman atau masyarakat itu suka yang oh begini, dicobanya begini, oh cocok, ya udah jadi kelanjutan dan itu merupakan nilai jual. Gitu sih Bu sebenarnya. Jadi kembalinya ke kita. Peluang itu selalu ada bagi yang memang mau berusaha nih. Kalau memang
Karena jujurnya kalau saya bilang gini, 3 bulan untuk merintis itu baru 3 bulan tuh jangan pernah, waduh, saya nggak ini, waduh, itu kembali ngambil termin kita sebenarnya udah bener nggak produknya ini masuk ke masyarakat. Kemudian udah bener nggak apa yang kita kasih, udah bener nggak ini, udah bener nggak. Nah itu sebenarnya sampai kita mendapatkan titik yang sempurna dan disitulah kita bisa maju, insya Allah. Masya Allah. Ini Pak, untuk bisnis baru, tadi Bapak selalu menyebutkan tentang inovasi nih. Menurut pengalaman Bapak dan menurut strategi operasional, untuk bisnis baru ini Pak, harus mementingkan kestabilannya dulu atau inovasi? Maksudnya? Harus misalnya bisnis baru nih Pak, belum terlalu dikenal masyarakat, tetapi dia terus melakukan inovasi tanpa bisnisnya itu stabil dulu. Jadi gini Bu, referensi itu kita butuhkan. Referensi apa yang menjadi saat ini menjadi booming, misalnya boomingnya, oh ini produk A ini lagi booming, kita harus ATM tadi Bu. Nah ini pelaku-pelaku UMKM atau yang ini sebetulnya harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, kita bisa melihat orang, oh ini produknya ini, dengan sedikit modifikasi yang orang belum tentu dapat, itu bisa nilai plus. Ya judulnya learning by doing lah, ibaratnya belajar kita dapetin. Kalau bahasa Minangnya visi, saya datang, saya lihat, saya dapetin gitu kan. Ya, saya lihat, saya datang, saya lakukan. Saya lihat, saya datang, saya lakukan. Amati, tiru, modifikasi. Begitu kita sudah mengamati, kita tiru sedikit, kita memodifikasi. Bagaimana ini menjadi berbeda, biar nggak jadi ikut-ikutan jatuhnya. Nah ini penting nih Bu. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, kita melihat referensi saat ini, apa yang terjadi ini, banyak sumber-sumber yang kita bisa dapatin. Yang saya jadi ini, ya contoh kalau misalnya kita buka deh, Google ya. Google ini kan banyak cakupannya ya Bu ya. Secara data mungkin kita bisa dapetin, misalnya dari GoFood. GoFood itu apa sih yang terbanyak misalnya? Mie-mian kah, ayam-ayaman kah, atau yang lainnya misalnya kayak gitu. Nah, ini menjadi destinasi untuk UMKM. Oh, berarti mie ini sebetulnya terlaris. Berapa persen misalnya kayak gitu. Oh, ayam ini merupakan destinasi misalnya. Oh, ayam ini berapa. Nah, itu yang harus kita jadi pelajaran buat kita untuk ngebuka dan belajar. Karena kan belajar kan ada putusnya ya. Jadi harus belajar ngebuka diri sebenarnya. Jadi kalau itu sudah dapat sih sebetulnya membuka diri dan tanpa membatasi diri. Nah ini kadang-kadang kita membatasi diri nih. Waduh ya sudahlah, cukup pasti. Itu yang salah terus. Gitu. Jadi Pak, misalnya bisnis baru, profit masih belum stabil dan bahkan modal juga belum balik nih Pak. Berarti sah-sah aja mau berinovasi yang mungkin kita paham melihat pangsa pasar gitu Pak ya. Halo Pak. Putus-putus Ibu, maaf. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa walaupun profit kita belum sebesar yang kita inginkan, bahkan belum balik modal, tapi jika kita pandai dengan pangsa pasar, boleh saja kita berinovasi. Betul sekali, betul sekali Ibu. Jadi kalau saya bilangin kan, profit itu kan tercipta apa? Jika ada yang membeli produk kita, profit akan tercipta. Kalau tidak ada membeli produk kita, berarti kita nggak punya profit dong, ya kan? Nah, profit itu keuntungan. Keuntungannya kembali ke teman-teman sebenarnya retail lovers yang pasti pertama itu menghitung HPP dulu, harga pokok produksi. Itu dulu. Jadi selain harga bahan baku yang memang tidak stabil, ya pastikan kalau memang kita mainnya besar ya jangan kilo-kiloan. Misalnya kalau tepung jangan 1 kilo kita beli, tentu kosnya lebih tinggi. Kalau memang mau ya satu sak misalnya 25 kilo tuh harganya pasti lebih murah. Kemudian apalagi yang kita lihat gitu. Setelah HPP nanti akan timbul harga pokok penjualan, laba, profit, margin lah ibaratnya. Nah, di situ yang kita akan nanti tonjolkan. Nah, jadi intinya sih sebetulnya bagaimana kita mencari pangsa sudah ada, tinggal kita berkreasi saja sebenarnya, berkreasi
Sehingga apa yang kita harapkan sebetulnya bisa terwujud sebenarnya. Cuma ada pertanyaan lagi satu itu. Iya, ada nih Pak, dari Dewulan nih. Bagaimana cara mendapatkan SDM berkualitas sementara sebagai pengusaha kita belum mampu bayar mereka dengan harga yang pantas karena baru merintis, Pak? Memang saya bilang tadi SDM ini tidak mudah. SDM ini kita butuh ya, itu tadi saya bilang ceritakan. Ada yang bisa dan mau melakukan, ada yang bisa tapi tidak mau melakukan, ada yang tidak bisa dan tidak mau melakukan. Itu saya bilang itu lepaskanlah. Tapi kalau kita punya ada yang bisa dan mau melakukan, sebenarnya paling gampang adalah untuk pertama kali kita mendevelop orang SDM, ya kita sampaikan keinginan kita. Ya kalau perlu ya, kalau misalnya kayak rote ini, ya satu sisi kita bisa ambil faedahnya gitu loh. Nah, mereka kita sendiri berbagi hasil. Kalau berbagi hasil, si pekerjanya dapat profit, si empunya juga dapat profit gitu loh. Jadi memang SDM ya saya bilangin memang bukan apa ya, saya bilang untuk mencari produk SDM yang bagus itu memang training juga pertama, kemudian bagaimana merubah mindset bahwa di sini bukan hanya tempat mencari nafkah misalnya, tetapi berbagi nafkah. Kalau berbagi kan ibaratnya saya dapat 1.000 juga bagi dua, kita ya 500 nih misalnya gitu. Itu lebih masuk akal, dan di situ akan tercipta keinginan motivasi untuk lebih maju. Kenapa? Begitu dia maju, semua akan bisa merasakan. Bukan hanya di empunya saja, bukan hanya pengusaha saja, tapi karyawan juga akan merasakan. Jadi memang SDM ini saya bilangin saya bilang bisa kita develop, tapi memang butuh proses. Nah, kembali begitu kita dapatkan karyawan yang belum ngerti, kita duduk, sit down bareng, kita buat mengerti bahwa kita ini begini, apa yang kita hasilkan begini, tujuannya ke sini. Sehingga si karyawan atau si SDM itu bisa mengerti. Tapi itu kembali pilihan karena memang tidak mudah. Kalau saya bilangin, kalau untuk memindahkan mesin itu gampang. Memindahkan ini ke sini itu gampang. Tapi kalau memberi pengertian orang untuk paham apa yang kita itu butuh proses. Prosesnya apa? Yang pasti membuat orang yakin. Karena keyakinan itu meruntuhkan segalanya. Jadi kalau nggak yakin, itu yang bahaya itu. Jadi yakin dulu dia. Yakin bersama-sama bahwa ini akan maju. Yakin bersama-sama bahwa ini akan berubah. Nah, itu yang penting. Membuat keyakinan. Gitu. Jadi kalau SDM-nya datang, baru kita masuk, kita jelaskan dulu alasan kita ngerekrutnya. Kemudian apa kiat-kiatnya. Bagaimana kita belajar. Maksudnya belajar mengenal karakter orang tersebut, dan saya pikir semua manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Mana yang jadikan kelebihan, itu yang kita bisa motivasi. Mana yang kekurangan, kita akan tutupin. Sehingga sebenarnya apa yang kita harapkan, karyawan yang mempunyai sense of belonging tinggi, produktivitas tinggi, loyalitas tinggi, itu kita bisa dapatkan. Itu sih sebenarnya Bu Bulan. Terima kasih Pak Raju atas jawabannya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, kita lanjut Pak ya. Oke Pak, bagaimana cara mengatasi atas tanggapan negatif orang dengan bisnis yang baru kita mulai? Nah, itu membuat saya bimbang untuk memulai bisnis Pak. Kalau kita ngikutin negatif, bingung saya bener nih. Kalau kita ngikutin negatif, intinya sih sebenarnya negatif itu dalam kategori apa dulu? Kalau kita ngelihat negatif orang lain kan belum tentu negatif diri kita. Maksudnya yang penting tidak menyalahi syariahnya, yang tidak merugikan orang lain, dan saya pikir itu bisa. Dan masing-masing orang punya rezeki loh Bu. Ya Ibu coba lihat di pasar ya, sebelah jual beras, sebelahnya jual beras, sebelahnya jual beras. Mereka sama-sama apa? Mereka sama-sama fine-fine saja. Malah saling mengisi jatuhnya. Saya juga ngamatin demikian. Jadi saya pernah duduk itu di pasar buah.
Pasar buah itu bukan pasar buah sih sebenarnya, pasar becek yang ada di pasar bawah. Sebelahnya itu jual jeruk, sebelahnya jual jeruk, sebelahnya jual jeruk. Saya juga pernah terpikir awalnya, ini orang nggak komplain kayaknya sebelah jeruk, jeruk, jeruk gitu. Tapi saya ngeliatin masing-masing sudah punya rezekinya. Jadi jangan takut kalau rezekinya tertukar, nggak akan pernah tertukar. Intinya kita tetap ngambil poin positif saja bahwa apa yang kita lakukan ini baik. Baik buat kita, baik buat keluarga kita, intinya tidak merugikan orang lain. Sebenarnya itu sih yang penting berfaedah untuk orang lain. Ya, kalau unfaedah kan bahaya nanti Bu. Masya Allah. Kadang-kadang nih Pak, roti lovers ingin membuka bisnis tapi takut mendengar ocehan orang kalau bisnis kamu tuh nggak akan Nah, berhasil mengecilkan, begitu Pak. mengkerdilkan judulnya. Ya. Itulah Pak. Nah, tadi ada kaitannya sama pertanyaan saya nih Pak. Bisnis baru pasti kan tantangannya banyak dan tidak mudah ya Pak ya. Bagaimana cara membentuk mental bisnisnya nih Pak? Kiat nih Pak untuk membentuk mental bisnis. Sebelum kita memulai bisnis pasti kita udah ada berhitung ya Bu ya. Berhitung itu dalam kategori gini, ini market mau bawa kemana? Market dulu. Yang pertama adalah kita studi kasus kita turun ke lapangan. Kita melihat apa sih yang menjadi tren di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena memang pangsa-pangsa kita itu banyak ya. Saat ini mungkin kalau misalnya kita lihat di roti lover sendiri, di roti bakery maupun di pabrik ya, pangsanya itu hanya sekedar agen. Kemudian kalau misalnya outlet ya orang yang berkunjung ke outlet gitu ya. Tapi kita harus ngebuka bisnis-bisnis lain dan ini mungkin satu catatan buat teman-teman roti lovers lainnya bahwa market di luar sana itu terbuka. Maksudnya market terbuka itu mulai dari mana? Mulai dari grosir, kemudian horeca, hotel, restoran, kafe itu yang memang belum dan harus bisa dijajakin. Kemudian retail modern ya kan, retail modern maupun general trade atau pasar-pasar. Nah ini yang sebenarnya kita jangan pernah takut gitu loh, jangan pernah takut bahwa bisnis kita ini sebetulnya belum sampai saja. Karena tadi segmen-segmennya banyak sebenarnya. Segmen itu yang kita hanya mikirkan ya udah ada yang beli syukur, nggak ada yang beli ya udah gitu. Nah, segmen kita ini kan banyak, mulai dari tadi tuh retail modern seperti minimarket, supermarket yang ada di Pekanbaru kan cukup lumayan banyak. Itu bisa kaji. Kemudian grosir-grosiran, toko-toko grosir itu kan juga cukup banyak, Bu. Hotel, restoran, kafe juga luar biasa banyaknya di Pekanbaru. Nah, ini segmen-segmen yang kita bisa masukin. Itu yang kita pikirin lagi. Ini 2023 kita mau kemana nih? Segmen itulah yang kita harapkan udah bisa mengisi produk-produk kita. Jadi roti lovers yang saat ini pingin menjadi pengusaha, ya memang semuanya dari kecil ya, dari kecil merangkak sampai dia dewasa, sampai dia bisa lari. Nah, itu proses sebetulnya. Dan proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil kalau prosesnya dilakukan dengan baik dan benar tentunya. Ya, jadi itu yang kita harus ikutin prosesnya, jalanin. Jangan pernah takut dengan proses ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya, jadi proses itu nikmatin, jalanin, ya, disyukurin kita karena proses itu yang menambah dewasa kita. Itu sebenarnya, Bu. Ya, jadi. Masya Allah sekali. Ini ada pertanyaan lagi, kita lanjut nih Pak. Lanjut ya Pak ya. Ketika ingin melakukan inovasi, hitungan harga produk jadi bergeser lebih mahal Pak. Konsumen malah berkurang. Kira-kira kita harus teruskan atau kembali lagi ke lama? Inovasi pasti ya kan, tapi inovasi itu jangan pernah sampai mengurangi dari kualitas. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bongkar nih sebenarnya, kalau kami bicara sama kompetitor lain bilang ini kan, gila nih harganya sekian, APP-nya sekian gitu, mahal banget tapi bisa jual murah. Tapi ada nanti namanya subsidi silang dari produk A ke produk B, sehingga sama-sama bisa tertutupin. Kesannya, nah ini satu Indonesia yang luar biasa saya bilang ini. Saya nggak perlu sebutkan. Jadi kalau misalnya ada produk yang memang jadi destinasinya,
itu harganya murah, dianggap semua murah. Kalau sebetulnya harganya lebih sedikit lah. Nah ini yang subsidi silang yang kita butuhkan. Begitu ada PP yang tinggi, contoh sebenarnya ya, kalau rote itu kan ingredientnya pasti tepung utamanya. Nah, tepung kita bisa cari yang mana? Segmennya kita harus lihat, memang trial dan error itu pasti kita harus dapatkan, nggak bisa enggak. Sampai betul-betul HPP-nya dapatkan harga yang bagus dan kualitasnya bagus, karena mahal itu belum tentu bagus kualitasnya. Produk bahan baku yang mahal itu belum tentu bagus kualitasnya. Produk yang mahal itu juga belum tentu diterima 100% sama masyarakat. Jadi pandai-pandai kita sebetulnya mensiasatinya sebenarnya, karena ujungnya adalah hasil. Kalau saya bilang kayak gini selalu sama teman-teman operasional, produk yang kita buat dengan premium belum tentu hasilnya jadi premium. Ya, tetapi bahan baku yang biasa-biasa saja bisa hasil premium. Itu kembali kemana? Ke handling, dan kita berpikir bagaimana bisa efisiensi. Jadi kalau efisiensi juga panjang sih sebenarnya, SDM-nya harus bisa motivasi dan lain sebagainya. Jadi gitu sih Bu. Jadi untuk saya dapat tiba-tiba barang tapi ini produknya nggak ini, subsidi silang. Mana yang orang menjadi destinasi, orang menjadinya by impulse kita dapat nih. Gitu sih Bu. Dan inovasi juga tidak harus selalu berhasil. Inovasi ya? Itu makanya tadi bilangin trial and then error. Kita trial dulu ke pangsa, kita melihat responnya positif. Kalau memang itu kurang bagus, di mana kurang bagusnya, makanya kita banyak-banyak referensi sebenarnya. Saya juga banyak-banyak referensi. Begitu saya menghadapi kesulitan, saya ngeliatin referensinya ini kemana nih. Karena memang tidak mudah ya untuk menerima kenyataan. Tapi ya kita justru belajar dari kenyataan gitu. Kurangnya di mana? Itu yang kita perbaikin. Karena saya bilang dari sekian banyak produk, ya ada juga yang jadi permasalahan. Maksudnya, ini barang ini nggak laku. Kenapa? Apakah kita memang kurang bagus, atau kita promo yang kurang, atau marketingnya kurang? Itu banyak sebenarnya. Tetapi ini yang kita kaji selama 3 bulan. Jadi kalau kita sudah 1 bulan baru terima, waduh barang saya nggak laku, kita harus belajar dari situ dulu nih Bu. Ini kenapa nih barang ini nggak sampai masyarakat? Masalahnya di mana? Sehingga ini semuanya benar sekali Pak. Nah itu salah satu jawaban yang sangat luar biasa sekali Pak, dan ini bisa menjadi mudah-mudahan acuan bagi rekan-rekan yang nonton ya Pak ya. Banyakin referensi, banyakin belajar supaya nanti produk yang dihasilkan lebih baik. Banyak banget, YouTube aja udah bisa. Sudah banyak sekali. Benar Pak. Udah ada YouTube, udah ada buku, TikTok, dan jangan lupa juga untuk nonton Kopdar pastinya juga ya Pak, karena benar, juga banyak benar. ilmu Jadi gitu Pak ya. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Nih Pak, ada pertanyaan, sepertinya pertanyaannya luar biasa nih Pak. Kapan nih Pak Rote bisa punya gedung dengan desain sendiri, sementara kan kompetitor udah pada modern bangunnya. Gitu, Pak. Itu salah satu bisnis plan kita nanti 2023-2024. Kita akan buatin suatu Rote Bakery yang memang kita bilang premium jatuhnya, gedung sendiri dengan kelengkapan yang luar biasa saya bilang, dan itu sudah kita plankan memang. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya, insya Allah. Jadi memang kita saat ini banyak yang main di jalan-jalan tingkat B atau tingkat C. Kadang-kadang kita harus main ke protokol memang ya kan, protokol jalan gitu ya kan, ya kayak Sudirman dan lain sebagainya. Kita punya plan sih memang untuk 2023-2024 itu kita buatin sesuatu yang Rote Bakery Premium. Di situ ada kopi shopnya, kemudian di situ ada tempat makannya, restorannya, kemudian ada bakery-nya, dan itu bisa lebih lengkap lagi sebenarnya. Insya Allah ditunggu saja nanti tanggal mainnya. Terima kasih Pak Rani jawabannya. Pokoknya untuk Rote Lovers dimanapun berada, tetap tungguin update terbaru Rote Bakery Pak ya. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Roni bahwa 2023-2024 Rote sudah mengusung konsep baru yang lebih unik dan modern pastinya ya. Insya Allah. Oke Pak Roni, nggak terasa waktu kita berbincang 1 jam lewat jam nih Pak,
dan kita sudah sampai di penghujung. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement nih bagi teman-teman yang sedang gundah gulana untuk mulai bisnis nih Pak. Silakan Pak. Jadi Rani. sebenarnya konsepnya jangan pernah takut Bu, untuk memulai suatu usaha. Kalau takut kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Mulai dengan usaha itu hal yang sedikit, saya bilang mulai dari hal yang kecil. Karena sesungguhnya tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya proses. Proses itu yang kita akan jalanin. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, waduh kita beli Indomie instan, nggak diinstan juga, nggak bisa juga, dimasak dulu, ya kan? Dimasak dulu baru bisa dinikmati. Jadi proses itu selalu tidak ada yang instan. Bertumbuh itu tidak ada selalu kucuk-kucuk langsung tumbuh. Jalanin, nikmati prosesnya, dan kita mulai belajar dari hasil-hasil yang kita dapat. Disitulah yang membuat kita semakin kuat dan kuat untuk melebihi apa yang sebenarnya bisa lebih untuk kita dan maupun keluarga kita. Dan satu Bu, jangan pernah takut mimpi. Karena mimpi itu bisa menghidupkan effort dalam tubuh kita, semangat dalam tubuh kita. Intinya demikian sebenarnya. Masya Allah. Dari mimpi dan proses itu membentuk kita menjadi mental yang kuat bisnis, mental Pak, ya. Dan bisnis yang kuat itu. Jadi jangan pernah takut. Dan selalu berdoa, Ibu. Pasti. Selalu berdoa, Masya Allah. Iya, hablum minallah jangan sampai tinggal, Bu. Kalau hablum minanas kita sama manusia, kita sharing, tapi hablum minallahnya juga ditingkatin. Itu yang penting itu. Benar sekali. Oke, Pak Roni, terima kasih untuk hari ini. Namun sebelum kita tutup tadi, ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Tetap berinovasi. Kuat hari ini gitu, Pak. Tetap berinovasi, jangan pernah takut. Jatuh, lakukan lagi, jatuh, lakukan lagi, jatuh, lakukan lagi, sampai nanti pada waktunya kita akan sukses bersama. Ya Allah. Oke, Pak Roni, sebelum kita tutup, tadi di awal kita menyampaikan bahwa ada 3 roti lovers yang beruntung mendapatkan giveaway donat paha ayam, dan silakan Bapak pilih untuk 3 orang roti lovers yang beruntung. Bingung kalau milih. Untuk Faizidatullah apa? Faizidatullah ya Pak ya? Oke. Faizidatullah, silakan DM saya. Lanjut Pak. 2 bulan. Nah, satu lagi Bu Nina boleh. Oke, 2 bulan. Terima kasih banyak ya Pak. Masya Allah. Oke, yang disebutkan namanya oleh Pak Roni tadi, silakan DM saya untuk mengambil giveaway hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Roni atas ilmu yang mungkin nggak bisa kita dapatkan di tempat lain ya Pak. Semoga pengajaran dan ilmu ini bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang belum sore ini. Terima kasih kepada Pak Roni. Amin ya Allah. Doa selalu. Doa yang sama untuk roti lovers semuanya, sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya selalu dilimpahkan. Masya Allah, amin. Dan jangan lupa untuk belanja terus ke Roti Bakery Pak ya, karena setiap bulan bakal ada selalu promo yang luar biasa. Kalau teman-teman roti lovers berbelanja di Rote, yaitu sebetulnya salah satunya membantu kita untuk bersosial lebih, ya kan, bisa memberdayakan masyarakat pada sekitarnya, pada umumnya. Dan khusus di Pekanbaru atau Riau lah ya. Masya Allah. Nah, jangan lupa untuk belanja. Mana tahu nanti belanja mungkin barisan sama Pak Roni bisa minta. Bisa. Kalau saya insya Allah waktu saya bisa kapan saja diminta tolong. Yuk kita sharing, nggak apa-apa. Intinya sebetulnya sebagai sesama manusia, sebagai sesama umat lah ibaratnya. Sharing itu butuh gitu lah. Kita butuh ya, saya bilang referensi itu dari mana saja, mana yang kita bisa pakai, mana yang kita bisa ambil poin-poin positifnya ya untuk kehidupan dan ya untuk memulai bisnis tentunya. Itu dia Bu. Oke Pak Roni, terima kasih Pak Roni untuk baik Ibu. Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Roni karena sudah berbagi ilmu ini Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak di episode dengan tema yang luar biasa.
Salam dari saya. Terima Ya, kasih Pak Roni dan terima kasih kepada telovers yang sudah ya, bergabung dan nonton. Sekian dari ya. kami. Izin Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat selalu.